Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat 15 Juli 2022, yang merupakan pekan biasa yang ke-15. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 12, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti bahwa firman ini yang kau kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita hidup di zaman di mana kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan dan alternatif pilihan. Bila kita tidak suka pada satu hal, misalnya seperti platform toko online, kita dapat segera beralih ke alternatif lain. Hubungan atau relasi menjadi sangat cair bila kita tidak suka pada seorang teman di media sosial. Kita dapat dengan mudah unfollow tanpa perlu merasa bersalah, karena ada banyak teman lain yang tak terbatas dan yang lebih menyenangkan. Salah satu dampak dari arus zaman seperti ini ialah tergerusnya nilai kesetiaan. Untuk apa bersusah payah mempertahankan dan setia pada satu pilihan jika ada pilihan lain yang lebih menjanjikan? Kalau ada gereja lain yang lebih menarik, kenapa harus tetap jadi Katolik? Mentalitas mudah berganti pilihan ini tentu juga menjadi tantangan tersendiri untuk perkawinan Katolik yang monogami dan seumur hidup. Dalam bacaan pertama, doa Raja Hizkia didengarkan Tuhan karena ia adalah orang yang setia, tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Di dalam Injil, Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang setia pada tradisi hukum keagamaan buatan manusia, tetapi tidak tulus dan tidak setia pada Tuhan sendiri yang mengatasi hukum buatan manusia. Mereka ingin setia pada pernak-pernik aturan eksternal yang mengatur kehidupan beragama mereka. Namun di sisi lain, mereka justru melupakan hukum kasih yang merupakan inti dari hidup beragama. Mereka sibuk dengan hal-hal yang bukan inti. Karena
menekankan ketaatan lahiriah. Mereka suka mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak mengamalkan inti hidup keagamaannya secara tulus hati. Marilah kita berdoa. Yesus, semoga kami setia padamu dan menjalankan perintah-Mu dengan tulus hati. Buatlah kami teguh dan setia merawat dan mengamal kasih satu sama lain dalam keluarga dan dalam masyarakat. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Semoga usaha dan niat baik kita pada hari ini senantiasa diberkati Tuhan. Kita akan bertemu kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.